Buat apa coba beli kamera Leica mahal-mahal kalau hasilnya bisa dibikin juga pakai sebuah iPhone? Dan ironinya, ini justru klaimnya dari Leica sendiri. Sebelum masuk ke informasi pertama, seperti biasa gue pengen ngingetin dulu kalau kita ada 2 digital produk. Kalau kalian pengen bikin foto kalian terlihat lebih epic, kalian bisa beli preset kita dengan nama Preset Creature. Dan juga kita ada Lux profesional untuk iPhone yang bisa menghasilkan warna layaknya kamera mirrorless profesional kalau kalian cuma shoot pakai iPhone 15 Pro atau 15 Pro Max. Buat kalian yang tertarik buat presetnya, kalian bisa pakai kode voucher lomba foto buat dapat diskon Rp200.000. Tapi sayangnya untuk yang Lux iPhone belum ada campaign diskon lagi ya. Jadi ya mungkin kalau kalian pengen nunggu diskon ya kita belum tahu bakal kasih kapan. Tapi ya itu, buat kalian yang kepo dengan produk digitalnya boleh cek aja link yang ada di deskripsi. Informasi pertama adalah soal Leica yang tiba-tiba merilis sebuah aplikasi kamera profesional untuk iPhone yang bisa mensimulasikan style Leica, bahkan juga mensimulasikan karakter lensa mereka. Jadi nama aplikasinya adalah Leica Lux atau Leica Lux mungkin bacanya, yang punya interface terinspirasi dari kamera Leica. Dan juga memang membawa beberapa feature khas Leica juga, kayak salah satunya ada Unique Leica Lux, jadi ya kayak preset warna ala-ala Leica gitu. Dan ada simulasi dari lensa-lensa legendnya Leica sendiri. Jadi kalau yang gua tangkap ya, kalian di sini ada feature yang dia ada pertama preset warna dulu yang warnanya itu khas Leica, dan dia juga mungkin kayak ada mensimulasikan atau processing foto yang diambil menggunakan iPhone ini untuk memproses karakter bokehnya jadi kayak gambar yang diambil pakai lensa-lensa Leica. Di gambar contohnya kalian juga bisa lihat ya, kelihatan kalau bokehnya itu kayak agak swirly gitu, kayak emang karakter dari sebuah lensa profesional. Aplikasinya sendiri udah bisa kalian download secara gratis, tapi ada in-app purchase-nya kalau kalian pengen cobain semua fiturnya, kalau kalian pengen ngerasain full experience-nya. Dan sistemnya subscription $7 per bulan atau $70 per tahun. Dan subscription bukan sekali beli gitu ya. Dan pastinya itu fitur yang maksudnya fitur yang dilimit ketika kalian pakai yang versi gratisnya. Itu lumayan banyak juga gitu. Pastinya fitur-fitur pentingnya semua dilimit gitu selama kalian pakai yang gratisnya. Dan ya, agak disayangkan, tapi apakah mungkin ini seperti kameranya? Jadi ini adalah aplikasi yang bukan buat kaum mendang-mending? Ya silahkan kalian yang tentukan. Tapi gue sih cukup penasaran ya. Kalau kalian banyak yang tertarik, mungkin taruh di kolom komentar. Dan ya kalau emang banyak banget yang pengen, mungkin gue akan coba untuk subscribe dan nanti gue review di dalam video. Tapi ya kalau banyak yang mau, karena ya subscription-nya buat gue sih itu lumayan juga ya harganya. Next, masuk ke dunia kamera. Setelah banyak drama di peluncuran Lumix S9, sekarang Lumix meluncurkan kamera baru lagi dengan nama GH7 yang berhasil membuat para profesional akur lagi. Kamera ini seperti pendahulunya pastinya membawa spek video yang mutakhir di jajaran Micro Four Thirds, dan sekarang dia udah PDAF atau Phase Detection Autofocus. Jadi udah kayak G9 Mark II-nya mereka. Jadi jauh lebih reliable dari yang versi sebelumnya gitu ya. Autofocusnya udah lebih bisa dipakai secara rutin gitu dan tanpa kita worry soal autofocusnya lari. Dan spek videonya juga gila banget karena dia bisa ngerekam sampai 5,7K dengan kodek internal ProRes 422 HQ dan bahkan bisa juga dengan ProRes RAW HQ. Ingat ya, ini internal gitu, dia bisa ProRes RAW. Ini beda sama ProRes yang biasa, ini adalah file RAW-nya ProRes. Dan menurut gua, karena bisa direcord secara internal, itu udah cakep banget. Yang gua lihat di beberapa review juga dia perekaman audionya udah bisa sampai 32-bit float. Jadi ini kayak kalau kalian pakai mikrofonnya DJI Mic 2, internal mic-nya DJI 2 itu bisa pakai fitur tersebut. Intinya sebenarnya ini memperluas headroom dari clipping audio. Jadi kalau misalkan kita teriak-teriak di dalam video kita, itu masih bisa dikecilin. Jadi kayak kalau kita motret, kayak pakai file RAW lah gitu. Kalau kita pakai 32-bit float ini, suara yang kegedean ya di post processing kita bisa kecilin lagi gitu. Karena datanya headroomnya semakin luas. Sama yang gokil banget di kamera ini, dia juga bisa pakai ARRI Loxi 3.
Jadi ini adalah format locknya punyanya Ari yang udah tidak dipertanyakan lagi gitu ya penggunaannya di dunia sinema. Tapi ini upgrade yang butuh cost lagi buat license-nya. Jadi kalian perlu beli license tambahan kalau nggak salah di sekitar $200 ya. Buat kalian ngaktifin fitur Ari Lock C3 ini. Tapi ya ini adalah lock yang nggak main-main. Dan menurut gue $200 untuk yang mereka benar-benar butuh yang berada di jajaran benar-benar profesional. Menurut gue mungkin masih worth it aja. Buat harganya sendiri, di globalnya itu si GH7 ini dijual dengan harga $2.199. Belum tahu di Indonesia bakal dijual berapa, tapi kalau kita konversiin aja mungkin sekitar 35-36 jutaan mungkin. Tapi ya kita lihat nanti aja kalau udah dibawa ke Indonesia. Lanjut, nggak cuma Lumix, Canon juga tiba-tiba meluncurkan kamera baru lagi. Tapi ini di seri yang sangat profesional, jadi mereka meluncurkan Canon C400 yang udah membawa RF mount dan punya full frame 6K sensor. Jadi ini kayak lanjutannya C300 ya. Kemarin itu udah ada sampai C300 Mark II kalau nggak salah yang masih IF. Sekarang udah masuk ke mounting terbarunya dengan mounting RF dan speknya juga semakin menggila. Sensor kamera ini gila sih. Dia full frame 6K stack image sensor. Jadi ini adalah sensor yang brand new sensor pertama kali ada di kamera ini. Dan sensornya ini punya triple base ISO. Jadi dia base ISO-nya itu ada di 800, 3200, dan 12800. Jadi kita punya fleksibilitas kayak, seingat gue kayak A7S itu dulu kan lompat ya. Dari yang kayak 3200 kalau nggak salah. Langsung yang base ISO tingginya tuh di 12.000-an juga. Sedangkan di sini kita masih punya tengah-tengah nih. 800, 3200, lalu 12.800 gitu. Jadi ya untuk berbagai penggunaan gue rasa bakal cukup versatile banget. Dan pricingnya sendiri juga nggak main-main di $7.999. Kalau kita konversiin aja itu bisa di sekitar 130 juta rupiah. Sejujurnya ya, menurut gue harga tersebut sebenarnya masih terbilang oke sih buat sensor stack 6K triple base ISO. Jadi menurut gua ini speknya juga udah terbilang gila banget dan gua rasa ini bisa jadi gebrakan di jajaran kamera sinema. Jadi dengan harga tersebut menurut gua masih oke lah buat dipertimbangkan kalau kalian bener-bener di lini profesional. Terakhir ini ada postingan di X-nya Igor Bogdanov yang menunjukkan foto-foto terbaru dari Insta360 Go 3S. Gua perlu ingetin kalau rumor dari Igor Bogdanov ini sangat-sangat akurat biasanya, terutama kalau dia keluarin rumor-rumor DJI. Tapi ya ini kan mirip-mirip juga gitu ya, pasarnya nyerempet, jadi mungkin industri di sananya juga berdekatan sehingga dia bisa dapat rumornya. Dan gue yakin kamera ini emang bakal eksis kalau udah diposting dan ada foto-foto yang lengkap dari si Igor Bogdanov ini. Sayangnya belum ada info soal spesifikasi dari kamera ini dan apa kira-kira perbedaannya dari Go 3 yang biasa. Karena ini kan Go 3S. Go 3 yang biasa, maksudnya antara mereka berdua itu bedanya apa kita belum tahu. Apakah ukuran sensor, apakah overheating dan lain sebagainya ya kita belum tahu. Tapi ya cukup menarik buat sambil kita pantau. Dan ya paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Saturn News kali ini. Kalau ada koreksi saran atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.